Halo Mas Didi. Halo. Selamat datang di Good Talk. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Mas Didit, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Mas, Mm-mm. kalau di Good Talk ini biasanya kita suka ada kuis nih Mas. Oke. Untuk mengetahui seberapa Gen FI-nya sih Mas Didit. Nama kuisnya Trivia Indonesia. Oke. Udah siap Mas Didit? Ya, mudah-mudahan. Oke, kita sambil santai ya Mas. Jadi teknisnya itu nanti ada 5 pertanyaan. Jadi kita bacain dulu pertanyaan dan Mas dijawab. Nanti baru di akhir kita review Oke. jawabannya. Oke, siap ya Mas? Yang pertama, Pulau W ialah pulau paling barat di Indonesia. Benar atau salah? Benar. Oke. Yang kedua, siapa Presiden keempat Republik Indonesia? A. Gus Dur, B. Habibie, C. Megawati. Mm, mm. Ayo Mas, siapa kira-kira? Presiden keempat Republik Indonesia. Yes, betul. Megawati. Oke, Megawati. Ya. Yang ketiga, yang bukan brand asli dari Indonesia adalah A. Bata, B. Polygon, C. Eiger. Bata. Oke. Yang keempat, Raja Ampat terletak di provinsi A. Papua Tengah, B. Papua Barat, C. Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Oke. Dan yang terakhir, Indonesia ialah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Kalau terbesar kedua di ASEAN adalah negara A. Thailand, B. Vietnam, C. Filipina. Filipina. Oke, kita review dari pertama ya Mas. Pulau W ialah pulau paling barat di Indonesia. Tadi Mas Didit menjawab benar ya. Jawabannya adalah salah. Karena yang benar adalah Pulau Benggala. Pulau Oke. Benggala yang paling barat di Indonesia. Oke. Yang kedua, Presiden keempat Republik Indonesia, Mas Didit menjawab Megawati. Ya. Jawabannya adalah Gus Dur. Oh, Gus Dur. Oke. Dan yang ketiga, yang bukan brand asli Indonesia, jawabannya Mas Didit Bata. Dan benar, karena Bata itu dari Republik Ceko. Dan yang keempat, Raja Ampat terletak di provinsi Mas Didit menjawab Papua Barat Daya. Ya. Dan jawabannya benar, karena setelah ada pemekaran beberapa tahun terakhir, jadi Raja Ampat sekarang di Papua Barat Daya. Dan yang terakhir, negara dengan populasi terbesar di ASEAN kedua adalah Filipina. Jawabannya betul. Oke, berarti Mas Didit sudah se-GNFI itu ternyata. Lumayan ya. GNFI itu. Oke, Mas Didit, kita mulai ngobrol-ngobrol kali ya. Aku pengen tanya-tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin kayak aku ngelihat perjalanan Mas Didi dari awal tuh pernah menjadi penyiar radio, terus juga jurnalis, sampai markom di sebuah perusahaan, dan sekarang itu menjadi fashion designer. Nah, gimana sih Mas cerita dari awal hingga ke titik sekarang itu? Perjalanan dari awal dulu pas lagi kuliah itu jadi penyiar, jadi produser radio, kemudian akhirnya memang ternyata nggak ada yang kebetulan dan memang tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Jadi memang segala macam yang udah dipelajari zaman dulu kerja di media itu jadi bisa belajar gimana bikin storytelling yang baik. Kemudian gimana sih caranya adalah membuat interaksi ya antara kita dengan media, which is yang itu penting banget ketika kita punya brand. Bagaimana kita bisa membangun satu komunikasi yang jelas dan lugas ya untuk mengkomunikasikan produk kita. Nah kemudian abis itu kerja setelah lulus dari arsitektur,
nggak sempat jadi arsitek, langsung kerja di media lagi gitu. Waktu itu pindah ke Jakarta akhirnya di salah satu media TV, pegang untuk talent and artist relation. Kerjaannya adalah menghubungi para artis-artis, kira-kira siapa nih yang bisa bikin rating acaranya jadi meningkat. Nah disitulah kemudian jadi banyak punya hubungan dengan selebritis gitu. Dan ternyata hal itu sangat mendukung sekali ya ketika kita pengen bikin sesuatu dan teman-teman artis ini yang akhirnya adalah hubungan persahabatannya itu nggak berdasarkan bisnis tetapi berdasarkan hubungan pertemanan gitu. Nah kemudian dari situ akhirnya baru masuk kerja di retail fashion selama 7 tahun gitu, dan di situ belajar bagaimana sih caranya untuk membuat dan membaca pasar ya Indonesia khususnya, dan apa sih yang harus dilakukan dan apa yang harus kita buat agar bisa menyasar target market yang sesuai untuk pasar Indonesia. Nah kemudian akhirnya di tahun 2010 wah kayaknya bisa nih mau bikin brand sendiri gitu ya, dan akhirnya di 2011 memberanikan diri bikin Ikat Indonesia. Oke, Ikat Indonesia ya sampai sekarang ya Mas. Oke, tadi sebelumnya sempat mention ke Jakarta gitu, pada akhirnya ke Jakarta. Sebelumnya Mas Didit kecil di mana atau besar di mana atau mungkin? Kuliahnya di Bandung gitu, jadi tapi lahir dan besar di Jakarta. Dan ketika kuliah di Bandung tuh beda banget ya karena jadi mandiri, kemudian memiliki apa ya istilahnya ketahanan tersendiri lah ya gitu, hidup tidak satu kota dengan orang tua gitu. Jadi buat saya sih waktu itu akhirnya balik ke Jakarta tuh sesuatu yang istilahnya apa ya, balik ke kota yang lama tapi dengan satu pemikiran yang baru. Oke, Mas Didit, apa namanya tadi, Mas Didit kan sekarang backgroundnya itu mulai dari pendidikan sampai sekarang itu kan backgroundnya desain ya Mas ya? Nah itu dari kecil emang suka gambar atau gimana tuh sampai akhirnya kayak oke, gue mutusin kayak gue kuliah desain deh gitu dengan background desain? Jadi memang dari kecil itu suka ngegambar gitu, tapi dan juga suka fashion karena mungkin keluarga juga terutama kakek nenek itu sangat fashionable banget, dan nenek yang tiap harinya berkebaya, kakek yang kayaknya kalau misalnya mau pakai kemeja kalau ada berantakan sedikit dia nggak mau pakai gitu ya. Jadi benar-benar sudah terbiasa dengan itu gitu, dan buat aku tuh membuat hal ini tuh jadi satu apa ya inspirasi lah gitu ketika ingin membuat sesuatu dan terutama untuk fashion gitu. Tapi emang dari kecil itu nggak pernah terfikirkan untuk menjadi apa ya fashion designer, malah justru masuknya arsitektur. Kenapa arsitektur? Karena di arsitektur itu setengahnya seni tapi setengahnya terukur gitu. Saya tuh senang banget dengan sesuatu yang measurable dan sesuatu yang bisa kita apa ya istilahnya adalah ada hitungannya deh gitu. Nah, makanya kenapa waktu itu akhirnya tidak masuk ke sekolah fashion. Oke. Nah, terus kayak tadi Mas Didi juga sempat mention Ikat Indonesia gitu ya Mas. Nah gimana sih Mas ceritanya bisa mendiriin atau awalnya bisa akhirnya memutuskan untuk oke deh gue bikin brand sendiri, itu awalnya gimana sih Mas? Awalnya adalah sebenarnya punya keinginan untuk memperkenalkan budaya ke generasi muda lewat platform yang saya suka, yaitu fashion. Dan salah satunya adalah wah kenapa nih enggak mengolah tenun ikat ya, karena kan kalau batik kan udah banyak yang mengerjakan gitu. Jadi saat itu akhirnya bikin si Ikat Indonesia, dan tahun itu sebenarnya cukup challenging ya, cukup menantang untuk kita nih bikin satu brand lokal, karena saat itu pasarnya tuh belum terbentuk. Pasar untuk mendukung produk Indonesia gitu belum seperti sekarang, dimana sekarang kan ada banyak bazar, anak-anak muda banyak sekali yang bikin brand gitu ya. Jadi sebenarnya komunitas dan ekosistemnya itu udah terbentuk sekarang. Saat itu juga agak lumayan challenging, cuman saya punya satu kepercayaan sih, maksudnya dengan melakukan yang kita suka gitu ya, maksudnya kita bisa mempertahankan visi itu sehingga sesusah apapun itu, sesulit apapun itu, kita pasti akan punya willingness untuk melakukannya. Oke. Nah, berarti
apa sempat ada struggle gitu ya Mas. Nah terus gimana caranya untuk keluar dari struggle itu untuk branding biar bisa masuk pasar, dinikmati sama semua orang, apalagi sekarang itu sudah mulai banyak diminati sama anak muda. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah belajar gitu ya, dan belajar dan membaca. Waktu itu karena memang saya tuh senang banget baca buku, jadinya akhirnya belajar berbagai macam, mulai dari pelajaran bisnisnya, pelajaran marketingnya, kemudian produknya, fashionnya secara khusus gitu. Jadi memang tantangan-tantangannya tuh berbeda-beda. Kalau di awal pasti tantangannya adalah gimana sih bikin agar orang mengenal si brandnya. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah bagaimana nih untuk bikin brandnya itu bisa sustain. Karena untuk launching sesuatu asal punya modal cukup pasti mudah-mudahan bisa ya. Tapi untuk mempertahankan sebuah brand itu yang menjadi tantangan tersendiri. Makanya kita bisa lihat ada brand yang bisa bertahan sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Tapi ada brand yang walaupun punya follower banyak, waktu itu saya lihat teman saya follower banyak sekali, 350.000 tuh si brandnya. Tetapi kemudian karena nggak profit akhirnya dia tutup brandnya gitu. Jadi memang banyak sekali sebenarnya tantangannya, nggak cuma tantangan dari segi persaingan, tetapi bagaimana cara kita juga sebagai individu yang mengembangkan si brand tersebut bisa memiliki kemauan untuk mengembangkan diri. Oke. Nah, apa mungkin karena itu gitu Mas Didit sudah mulai paham dengan cara keluar dari tantangan tersebut, itu menjadikan Mas Didit sekarang mulai menjadi entrepreneur coach. Ya, jadi berkaca dari saat itu ketika lagi struggling dan hampir sebenarnya di tahun keempat, kelima itu sebenarnya punya pemikiran apa ditutup aja brandnya ya gitu. Karena waktu itu nggak profitable, kemudian rasa percaya diri juga udah hilang banget gitu, dan banyak sekali pressure dari sebenarnya sih pressure dari diri sendiri ya. Ketika kita nggak bisa mencapai target, makanya kita kemudian banyak sekali omongan-omongan yang kita berikan ke kepala kita sendiri bahwa wah lo nggak mampu, lo nggak bisa, lo nggak keren dan segala macam. Nah itu kemudian yang sebenarnya adalah satu judgement yang kita kasih ke diri kita sendiri yang sebenarnya merupakan penghalang terbesar gitu. Nah di saat itu saya ngerasa tuh nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang sharing ilmunya, how to survive gitu. Makanya beberapa tahun terakhir ini akhirnya memutuskan untuk melihat bahwa wah segala macam tantangan yang udah gue alami nih kayaknya jangan sampai deh teman-teman yang mau bikin brand tuh harus mengalaminya. Makanya kita akhirnya bikin modul, kita akhirnya bikin satu workshop gimana sih caranya agar kita bisa survive. Tadinya itu dimulai ketika lagi pandemi, memulai gimana sih kita survive kalau punya brand, bagaimana caranya agar kita bisa bertahan di era pandemi dan segala macam, yang akhirnya menjadi satu modul yang kita namakan, nama modulnya adalah Jadi Gini Belajar Bersama. Nah itu isinya adalah modul untuk belajar how to set up a brand, bagaimana caranya mempertahankan brand, dan bagaimana caranya melakukan strategi marketing. Oke, siap Mas. Aku mundur sedikit kali ya ke fashion gitu. Aku sempat lihat juga tadi di studio di sekeliling-keliling ini tentang tenun dan budaya. Tenun dan kebaya. Nah, kenapa Mas Didit memilih kedua itu, tenun dan kebaya? Pertama, kenapa tenun? Karena yang pertama tadi adalah tenun itu saat itu ya tahun 2010-2011 itu belum terlalu banyak yang mengolah, dan memang visi kita adalah memperkenalkan budaya Indonesia ke generasi muda sehingga Indonesia, anak-anak muda tuh tahu apa sih yang negerinya punya. Saat itu anak-anak muda tuh sangat bangga kalau pakai brand-brand dari internasional, dan saat itu saya punya mimpi kapan ya Indonesia tuh, anak Indonesia kita bisa bangga ketika kita pakai brand dari dalam negeri gitu. Dan kemudian akhirnya kita bikin strateginya, dan akhirnya kita fokuskan agar brandingnya orang tuh nempel bahwa oh kalau tenun ikat, oh Didit Maulana, oh ikat Indonesia gitu. Akhirnya kita bikin itu menjadi strategi yang berjalan ke beberapa tahun ke depan setelah kita launching. Nah kemudian kalau untuk kebaya, kenapa kebaya? Karena sebenarnya adalah ketika kita bisa menggali dari budaya, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu aset untuk kita bisa istilahnya mendatangkan pendapatan ya untuk kita gitu. Dan saya melihat bahwa sayang banget nih kalau si produk budaya Indonesia yaitu kebaya ini tidak dijadikan sebagai satu
komoditas pasar untuk teman-teman fashion lainnya untuk bisa istilahnya menjadi inspirasi ketika mereka membuat satu brand fashion gitu. Dan saya lihat kenapa nggak kebaya gitu loh, karena sebenarnya adalah ini menjadi salah satu alternatif agar orang-orang Indonesia terutama perempuan ketika mereka ingin memilih satu produk fashion, ya pengennya sih top of mind-nya adalah kebaya. Apakah itu kebaya untuk yang casual, untuk formal, dan segala macam. Seperti saya tuh punya mimpi agar kebaya Indonesia itu sama terkenalnya seperti kimono di Jepang atau sari di India gitu ya. Sehingga menjadi salah satu karakteristik dari, oh kalau Indonesia apa? Indonesia kebaya. Oke. Berarti kan agar menjadi top of mind perlu modifikasi gitu ya Mas, mungkin untuk biar misalnya up to date desainnya gitu. Nah, terus kayak dalam memodifikasi desain itu antara tradisional dan modern gitu, itu kan tentunya butuh pengetahuan tentang sejarah dan makam dari busana tersebut ya Mas. Nah, gimana sih cara Mas Didit supaya modifikasi busana tersebut agar tidak menyalahi aturan atau sejarah yang ada gitu dari sisi tradisionalnya itu? Ketika kita bicara dengan budaya, ketika kita bicara tentang budaya, berarti kita harus bertanggung jawab untuk memulai semuanya dari akarnya. Kebanyakan orang itu ingin langsung mendapatkan atau melihat dari buahnya. Makanya banyak sekali yang orang melihat, wah ini desainnya copy paste dan segala macam. Padahal Indonesia ketika kita melakukan riset tentang budaya yang ada di dalamnya, ada ribuan bahkan jutaan hal yang akan membuat kita menjadi satu desainer yang unik ya, karena kita menggali dari budaya kita sendiri. Dan ketika misalnya kita ingin mengembangkan kebaya tersebut, kita bisa melihat bahwa kita harus mengetahui dulu ilmunya. Makanya waktu itu saya belajar tentang kebaya itu sampai 6 tahun, sampai akhirnya melahirkan buku sendiri yang namanya Kisah Kebaya. Nah, ketika kemudian kita ingin memperkenalkan budaya kebaya itu, misalnya let's say kita ambil contoh kebaya deh, kita ingin memperkenalkan si budaya kebaya kepada generasi muda, itu berarti kita juga harus melakukan sesuatu yang adaptif ya terhadap perkembangan tren saat itu. Apakah kemudian kebaya dipadukan dengan celana panjang, apakah kemudian kebaya dipadukan dengan jeans, apakah kemudian kebaya dipadukan dengan kain yang diubet-ubet atau yang di styling sendiri gitu loh. Kalau menurut saya sih adalah biarkan ini menjadi berkembang secara organik ya, sehingga budayanya itu nanti masuknya lebih halus kepada generasi muda. Karena banyak juga yang orang-orang dari awal, oh ini nggak boleh gitu. Kadang kita terlalu keras untuk membawa budaya sehingga generasi muda jadi takut untuk mengadaptasi atau memakainya gitu. Sedangkan sebenarnya adalah budaya adalah sesuatu yang halus, budaya adalah sesuatu yang lembut, dan dia sangat fleksibel dan adaptif ketika kita ingin melihatnya berkembang sesuai dengan masa gitu. Makanya bukan pakem kebayanya yang dirombak, tetapi bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tren yang kemudian masuk dengan akar dari perkembangan kebaya itu sendiri. Oke. Nah, menurut Mas Didit, gimana sih biar fashion itu bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia? Bagaimana cara kita melestarikan budaya Indonesia sebenarnya bisa dilakukan lewat berbagai macam platform. Saya melakukan riset ya bahwa sebenarnya banyak sekali platform-platform untuk kita bisa meneruskan budaya Indonesia. Buat mereka yang tertarik arsitektur, mereka bisa mengolah arsitektur vernakular dari setiap perkembangan misalnya bangunan-bangunan tradisional yang ada di Indonesia gitu. Dan itu karena mungkin background saya arsitektur, saya melihat bahwa wah ini adalah salah satu bentuk konstruksi yang sebenarnya salah satu yang ideal ya untuk diterapkan di daerah yang memiliki tanah vulkanis yang memang istilahnya adalah tanahnya lebih banyak bergesernya gitu. Nah kemudian misalnya
Buat teman-teman yang suka dengan kuliner misalnya, banyak sekali kita bisa meneruskan budaya Indonesia, kita bisa bercerita tentang kue-kue tradisional Indonesia, makanan Indonesia lewat platform si kuliner tersebut. Dan misalnya kalau untuk fashion ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena semua orang mau nggak mau setiap hari itu harus memakai si fashion tersebut gitu loh. Sehingga kalau misalnya kita mau melestarikan budaya Indonesia gitu ya, itu bisa lewat pakaian yang kita pakai sehari-hari gitu loh. Misalnya beberapa kantor menerapkan di satu hari tertentu harus menggunakan wastra atau kain tradisional Indonesia untuk para pegawainya gitu. Nah, hal-hal ini dari hasrat ingin melestarikan budaya, kemudian kalau menurut saya tuh apa sih yang membuatnya bisa sustainable adalah apabila ada kebijakan yang memang mendukung si visi tersebut. Kebijakannya apa? Seperti yang tadi, misalnya harus ya pakai wastra Indonesia gitu. Misalnya di hari-hari tertentu atau misalnya mau ada acara besar harus istilahnya adalah mengabsorb dari perajin-perajin di daerah tersebut gitu. Jadi kalau sekarang tuh tidak hanya kita cinta produk Indonesia, tetapi kita cinta dan beli produk Indonesia. Ya, tidak hanya cinta produk Indonesia, tapi cinta dan beli ya, Mas. Oke. Nah, aku pernah dengar dan baca kalimat ini sih, Mas. Kayak, taste itu tidak bisa dipelajari, hanya bisa dirasakan. Nah, Mas Didit gimana terkait kalimat itu? Ya, kalau taste itu sebenarnya, taste itu kan rasa. Rasa itu adalah apa yang berkembang dari pribadi seseorang. Nah, itu tergantung dari lingkungan tempat dia dibesarkan, kemudian environment atau lingkungan di mana dia kemudian tumbuh kembang dan berhubungan dengan teman-temannya gitu, dan itu kemudian yang akan menentukan taste atau rasa seseorang gitu. Jadi kalau menurut saya taste itu bisa dipelajari dan tetapi setiap orang tuh sudah memiliki taste-nya masing-masing. Oke. Nah, tadi Mas Didit sempat mention tentang buku kisah budaya ya, Mas? Kebaya. Iya, sorry. Buku kisah kebaya. Bisa dibilang ini kan upaya mendokumentasikan sejarah kebaya dari pengalaman Mas Didit. Nah, boleh diceritain lebih lumayan detail gitu nggak sih, Mas, terkait buku ini gitu? Nah, di buku kisah kebaya ini sebenarnya tadinya tuh sebenarnya memang nggak niat untuk bikin buku sih gitu. Tadinya adalah memang tujuan utamanya adalah ingin belajar tentang kebaya. Kebaya itu dari mana sih? Bagaimana cara buatnya? Kemudian what's the do and what's the don'ts gitu dari ketika orang tuh membuat kebaya gitu. Kenapa? Karena untuk saya, ketika saya ingin mendekonstruksi sesuatu atau merubah sesuatu, saya harus tahu konstruksi aslinya gitu ya. Sehingga dengan mengetahui akar budaya dan pakemnya, itu kemudian kita bisa mengembangkannya. Sehingga mengembangkannya itu jadinya nggak salah-salan gitu. Saya belajar tentang kebaya itu 6 tahun dan kemudian akhirnya ada satu titik di mana saya merasa bahwa ilmu saya ini pengen saya sebarkan kepada teman-teman yang lain agar kenapa sih gitu? Karena saya ingin agar kebaya itu tidak menjadi satu produk eksklusif yang hanya keluar dari seorang desainer tertentu gitu. Saya ingin semua orang bisa bikin kebaya. Saya ingin semua orang bisa pakai kebaya yang keren gitu ya. Dan buat saya di dalam buku itu justru ketika orang-orang atau desainer itu kan sebenarnya yang paling penting itu adalah pola ya. Pola itu merupakan satu nyawa atau satu nafas lah gitu untuk desainer gitu. Kalau orang udah bisa bikin pola yang bagus, maka mudah-mudahan tuh orang akan balik lagi ke dia gitu. Nah, di buku kisah kebaya ini saya membongkar rahasia pola saya gitu. Karena saya ingin agar teman-teman yang lain itu kemudian bisa membuat kebaya sesuai dengan potongan yang saya pelajari gitu. Nah, kemudian di situ juga ada bahannya dari mana, kemudian persebarannya di mana gitu. Mungkin ada teman-teman banyak yang tahu, oh kebaya itu cuma ada di Pulau Jawa atau di Bali gitu atau di sekitarnya gitu. Padahal enggak, kebaya itu banyak sekali gitu loh. Bahkan kita bisa menemui misalnya di setiap hari Minggu ada mama-mama di Ambon itu ketika mereka mau ke gereja mereka memakai kebaya putih dengan kain yang beraneka ragam gitu ya. Jadi sebenarnya ini memang itulah Indonesia, itulah cantiknya Indonesia gitu ya. Ketika memang ternyata
produk yang tadinya kita kira ada di sini, oh ternyata tersebar di daerah lain gitu loh. Dan itu banyak sekali yang kemudian saya bahas dalam buku Kisah Kebaya. Dan nggak cuman kebaya aja sih, saya juga menyentuh tentang baju kurung, baju bodo gitu ya, baju labu gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dimana saya pelajarin secara paralel, kemudian saya masukin di situ agar teman-teman jadi bisa lebih tahu tentang busana nasional Indonesia. Apakah itu menjadi salah satu mimpi terbesar Mas Didit, atau Mas Didit punya mimpi-mimpi terbesar lainnya? Aduh, saya pemimpi ya. Saya tuh pemimpi gitu loh. Jadi mimpi saya banyak banget. Salah satunya mimpi saya adalah saya pengen agar semakin banyak orang yang maju bersama, dan semakin banyak orang ketika bersentuhan dengan saya itu mereka bisa jadi pintar dan mereka bisa jadi maju juga. Nah kemudian kalau untuk budaya sih saya pengennya adalah agar generasi muda Indonesia, anak-anak muda semakin tahu apa yang negerinya punya. Karena dengan kita tahu ya apa yang negeri kita punya, kita bisa sombong gitu. Dan menurut saya penting banget untuk kita bisa berdiri sejajar dengan anak-anak generasi muda di negara-negara lain bahwa I'm Indonesian. Dan saya tuh pengen banget untuk sharing bahwa this is how Indonesian work. Ini gimana cara orang Indonesia kerja. Ini mimpi anak Indonesia gitu loh. Jadi buat saya adalah penting banget ya untuk menempatkan generasi muda Indonesia ada sebagai salah satu produk unggulan dari anak-anak muda yang ada di dunia, yaitu anak Indonesia. Oke Mas. Oke Mas, mungkin aku pengen tanya juga kayak sebagai seorang fashion designer nih Mas, gimana sih cara si fashion designer itu menemukan identitas dari brandnya itu sendiri atau brand identity ya? Oke. Sebagai seorang fashion designer, ketika kita ingin menggali tentang fashion identity, sebenarnya semua balik lagi, nggak cuma fashion designer, tetapi ketika kita berkarya, ketika kita mengeluarkan satu produk, apa sih yang membuat diferensiasi dengan orang lain? Yaitu sebenarnya kuncinya jawabannya adalah pada si creator atau si desainer itu sendiri. Tuhan sudah membuat kita masing-masing berbeda-beda. Hanya ada satu Didit Maulana, hanya ada satu Andi, hanya ada satu Anto misalnya. Dan ini yang membuat kita semua berbeda, keunikan kita. Ketika kita bisa menggali apa sih yang unik dari diri kita, apa yang kita suka, hal-hal apa atau detail-detail fashion apa yang menurut kita itu keren, nah itu yang akan membuat produk yang kita keluarkan itu menjadi berbeda gitu. Banyak orang kemudian di saat sekarang ketika mereka terpapar dengan berbagai macam contoh-contoh, kemudian orang menjadi panik dan semakin melupakan apa sih yang dirinya mau, apa yang dirinya suka. Jangan-jangan ketika kita ditanya, kamu sukanya apa? Kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menanyakan diri kita sendiri, kita sukanya apa. Nah itu yang menurut saya adalah ketika kita mengenal diri sendiri, ketika kita bisa menggali apa yang diri kita suka, mau dan mampu, disitulah kita bisa berdiri, kita bisa membuat sesuatu yang original. Sesuatu yang original akan menghasilkan sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik adalah sesuatu yang dicari. Oh, jadi nggak cuma FOMO ya Mas ya? Enggak dong. Saya sekarang justru ketika orang FOMO, saya JOMO. The joy of missing out. Oh. Joy of missing out. The joy of missing out. Ketika semua orang pengen berada di satu tempat yang sama, saya justru pengen menghilang dan mencari sesuatu yang baru gitu. Oh, okay. Wow. Oke, Mas Didit, setelah tadi aku udah tanya beberapa hal, sekarang kita nanya pertanyaan dari netizen. Boleh. Awal itu sempat Mas Didit repost dan Gen FI post juga di Instagram kita nih Mas gitu. Nah, yang pertama itu ada netizen dari @febri. Yang pertama itu pertanyaannya adalah siapa desainer favorit Mas Didit di dunia boleh, di Indonesia boleh. Oke, desainer favorit di sebenarnya adalah yang menginspirasikan saya itu sebenarnya salah satunya adalah Valentino ya, gitu. Valentino. Kenapa Valentino? Karena sebenarnya dia sangat terinspirasi oleh budaya di mana dia dibesarkan. Dan saya sangat tertarik bagaimana kemudian kesederhanaan ketika dia merancang itu kemudian bisa dia keluarkan menjadi satu produk yang sangat
menarik ya, dengan storytelling yang sangat kaya gitu. Dan kemudian saya juga melihat konsistensi garis desainnya dia dari masa ke masa itu sangat menginspirasi gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia, salah satu yang saya terinspirasi itu adalah dari Bang Edward Huta Barat, dan juga Mas Bian gitu loh. Ini adalah dua figur yang saya sangat saya sangat pandang gitu, karena dari Bang Edo saya belajar bagaimana beliau bisa memiliki sudut pandang yang sangat modern untuk mengolah budaya Indonesia. Nah, kalau dari Mas Bian, saya melihat bagaimana beliau itu sangat pandai ketika melihat tentang tren dan pasar. Dan menurut saya ini adalah jagoan-jagoan yang memang menginspirasikan saya ketika awal-awal dulu saya belajar fashion hingga sekarang. Oke, wow, keren. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Wahyuni, I-nya 4, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Nah, pertanyaannya adalah tadi Mas Didit sempat mention tentang jadi gini belajar bersama ya, betul ya Mas? Nah, apakah platform tersebut itu Mas Didit yang awalnya founder mungkin ya? Dan gimana sih Mas cerita di balik gue pengen bikin si jadi gini belajar bersama itu? Tapi tahu nggak sih kenapa namanya jadi gini belajar bersama? Karena tiap kali saya ngomong tuh selalu jadi gini gitu. Jadi kayak kita ngobrol gitu ya. Jadi gimana Mas? Nah, jadi gini, semuanya itu dimulai sebenarnya adalah ketika pandemi. Jadi memang keinginannya waktu itu adalah, wah, gue pengen banget nih biar teman-teman yang lain itu punya ide gimana sih bertahan di era pandemi gitu. Sebenarnya saat itu juga saya di tahap yang sebenarnya nggak tahu juga sih mesti ngapain gitu ya. Tetapi yang saya lihat adalah ketika manusia itu dilingkupi oleh keterbatasan, sebenarnya kita punya kemampuan untuk melihat bahwa keterbatasan ini bisa menjadi satu opportunity. Sehingga waktu itu akhirnya saya bikin dari sharing yang iseng-iseng di Instagram waktu itu, IG story. Ini bagaimana caranya kita bertahan. Nah, kemudian sampai akhirnya banyak sekali teman-teman yang bilang, ayo dong bikin IG live-nya, karena kita mau langsung tanya. Akhirnya kita bikin IG live. Sampai mereka bilang, ayo dong bikin kelasnya gitu loh. Nah, akhirnya dari kelas virtual ini kemudian kita jadikan modul, dan akhirnya bisa menjadi modul yang kemudian saya bikin dari awal bikin Ikat Indonesia, kemudian tantangannya apa, challenge-nya apa, sampai bagaimana sih cara kita untuk mengaplikasikan si ilmu praktis ini gitu loh. Nah, kemudian dari kelas virtual tersebut akhirnya kami membukukan ide-ide, kemudian berbagai macam modul yang saya sarikan dari pertama kali bikin Ikat Indonesia. Tantangannya apa, opportunity-nya apa, kemudian sampai strategi marketing. Dan ini menjadi satu ilmu praktis yang mudah-mudahan bisa diterapkan oleh teman-teman peserta JGBB. Oke. Nah, itu berarti modulnya dalam bentuk apa? Kayak file online atau bisa dibeli di offline store gitu, Mas? Nah, jadi kalau modulnya itu sebenarnya kalau untuk yang offline-nya diberikan ketika kita lagi si session workshop tersebut. Nah, tetapi teman-teman sekarang bisa akses modul-modulnya dan bisa dipelajarin di mana aja, kapan aja lewat website yang kami launching, yaitu www.jadigini-belajar-bersama.com gitu. Nah, di situ teman-teman bisa belajar. Dan di situ saya bagi dua nih. Yaitu pertama, bagaimana cara mengembangkan brand dan strategi marketing dan yang berhubungan dengan branding. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sendiri sebagai seorang pribadi gitu. Jadi lebih ke motivational training, yang satu lebih ke entrepreneurial coaching gitu. Karena buat saya adalah seorang entrepreneur itu nggak hanya produknya aja yang harus diperhatikan, tetapi dirinya sebagai buat saya yang penting itu
bukan hanya sharing bagaimana sih cara bikin produk yang keren atau strategi marketing yang tepat sasaran, tetapi juga penting bagaimana caranya kita sebagai seorang entrepreneur untuk mengembangkan diri kita sendiri. Karena dengan kita mengembangkan diri kita sendiri, kita akan memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan produk kita. Oke. Oh, berarti workshopnya itu offline ada ya? Ada. Nah, sekarang menarik banget. Jadi, si JGBB ini, Jadi Gini Belajar Bersama ini, sudah punya komunitas yang kita bentuk dari tahun 2020 ketika pandemi sampai sekarang, itu jumlahnya adalah 22.000 orang. Wow. Gitu. Dan dari kita sekarang, ketika pandeminya beberapa tahun kemarin sudah mulai berangsur hilang gitu, kita melakukan workshop offline di beberapa daerah di Indonesia. So far sekarang udah di Makassar, di Semarang, sebentar lagi ada di Yogyakarta. Kemudian yang kemarin ada di Solo, Jakarta, Bandung gitu ya, di Lampung juga gitu. Dan pinginnya sih agar bisa berkeliling ke seluruh Indonesia untuk bisa sharing tentang ilmu ini. Berarti ke 38 provinsi. Iya. Oke. Dan itu hanya di website atau gimana tuh Mas? Kalau misalnya teman-teman pengen ibaratnya tahu informasi lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman ingin belajar dari modul JGBB, itu teman-teman bisa belajar online di www.jadiginibelajarbersama.com. Nah, tapi kita juga banyak informasi-informasi tentang kelas offline-nya itu ada di sosial media kita. Sosial medianya? @jadigini_belajar_bersama. Oke. Nah, terus yang ketiga, @Andri Sukmawan. Tren berkain dan berkebaya saat ini katanya sih mulai melenceng, Mas, karena stylenya tidak sesuai dengan esensi seharusnya. Nah, menurut Mas Didit atau tanggapan Mas Didit gimana terkait itu? Nah, memang banyak yang akhirnya kebablasan ketika mereka ingin berkain dan berkebaya. Nah, menurut saya sih sebenarnya adalah penting untuk kita mengetahui bagaimana sih caranya memakai kebaya atau kain yang benar dulu. Sehingga setelah itu kita bisa melakukan modifikasi sesuai dengan norma-norma yang sebenarnya itu menjadi tampilan ketika orang berkain dan berkebaya. Apa sih yang ingin ditampilkan ketika orang berkain atau berkebaya? Yang pasti pertama adalah anggun, sopan, keren gitu ya. Dan sebenarnya norma-norma ini yang harus dijaga gitu. Misalnya kemudian kebayanya istilahnya mix and match-nya nggak sesuai dengan norma yang ada, menurut saya sebenarnya kurang pas ya gitu. Karena begitupun lah ketika orang pengen pakai kimono di Jepang atau pengen pakai sari di India, pastinya ada norma-norma atau pakem-pakem yang sebenarnya harus diketahui gitu loh, sehingga istilahnya nggak salah kaprah gitu. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan akhir, aku penasaran sih Mas. Biasanya Mas Didit itu ngambil referensinya dari mana? Dari misalnya buku kah? Atau misalnya ngobrol sama teman-teman Mas Didit? Ataupun misalnya fashion designer yang Mas Didit favorit tadi gitu? Kalau referensi kebanyakan diambil dari hasil riset. Nah, risetnya dari mana sih? Risetnya itu dari buku. Risetnya itu justru ketika kita mengunjungi pasar loak atau pasar antik di satu daerah tertentu. Sehingga kita bisa mendapatkan, wah kebaya zaman dulu kayak gini ya. Wah istilahnya misalnya baju beskap zaman dulu tuh kayak gini ya gitu. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan referensi yang unik, otentik, dan nggak sama dengan yang lain. Ketika kita mengambil misalnya referensinya dari apa yang ada di online, maka mungkin kita akan menjadi sama dengan brand yang ada di kanan atau di kiri kita gitu loh. Tetapi ketika kita bisa meriset, kita bisa mengalokasikan waktu untuk melakukan pendalaman materi yang lebih dalam, itu pasti bisa menghasilkan satu produk output yang lebih unik dan lebih keren. Berarti Mas Didit belusukan juga ya Mas? Iya dong, harus dong. Istilahnya adalah sebenarnya nggak ada usaha tidak membohongi hasil, itu betul. Ya, jadi kalau kita emang melakukan atau kita put more effort ketika kita ingin mempersiapkan sesuatu, maka hasilnya pun pasti akan berbeda ketika kita hanya copy paste dari satu tempat gitu. Oke. Sebelum ke final question nih Mas, ada pesan atau kata-kata dari Mas Didit untuk penonton GNFI?
Pesannya adalah cintai terus Indonesia, kemudian bangga dengan apa yang kita punya, pelajari apa yang kita punya, dan juga sebelum kita keluar, lebih baik kita melihat ke dalam, ya gitu. Dan itu yang menurutku akan membuat kita itu bisa menjadi diri kita sesungguhnya. Kita bisa mendalami apa yang sebenarnya diri kita suka, jangan sampai hanya ikut-ikutan aja, dan itu yang akan membuat kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Wow. Oke, Mas Didit, sekarang kita ke final question ya, Mas. Nggak terasa kita ngobrol-ngobrol. Udah ke pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan yang kita tanyain ke semua narasumber Good Talk. Menurut Mas Didit, seperti apa Indonesia di usia 100 tahun nanti atau di tahun 2045? Karena kan yang kita tahu beberapa tahun terakhir banyak nih gaungan kalau 2045 itu adalah Indonesia emas gitu. Nah, atau mungkin dari Mas Didit ada perspektif sendiri kah tentang Indonesia di umur 100 tahun itu atau di tahun 2045? Oke. Bayangan saya, mimpi saya untuk Indonesia 2045 adalah masyarakat yang saling menghormati satu sama lain, kemudian masyarakat yang tahu apa yang mereka mau, dan kemudian masyarakat yang saling menghormati keberagaman. Keberagaman ada untuk kita rayakan. Keberagaman ada bukan untuk disamakan. Dan hal ini yang akan membuat Indonesia menjadi kaya dan kuat. Kita kaya karena berbeda. Kita kaya karena berbeda dan saling menghormati. Saya punya banyak harapan untuk Indonesia. Dan harapan tersebut dipegang oleh generasi muda. Jadi tetap semangat, optimis, dan percaya bahwa setiap hari adalah kebaikan. Tetap semangat, optimis, dan percaya kalau setiap hari itu adalah kebaikan, Mas. Oke, Mas Didit, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama Gen Evi, dan nantinya kita bakal tayangin di YouTube, Ya. Good Talk. Thank you. Thank you, akhirnya kita bisa berkesempatan untuk ngobrol. Terima kasih. Oke, Mas Didit, Ya, terima oke. kasih. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Makasih.